Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Siti Astuti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Magelang. Di sini saya akan membuat sebuah aksi nyata untuk modul 2.3, yaitu tentang supervisi akademik. Di sini saya akan bertindak sebagai observer dan yang akan saya observasi adalah rekan kerja saya atau rekan sejawat saya, yaitu Bapak Moas Rory. Ini adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Ngablak. Nah, di sini nanti saya akan mengamati bagaimana proses pembelajaran di kelas dan tentu saja sebelum itu saya akan melakukan pra-observasi dan nanti juga saya akan melakukan pasca observasi. Seperti apa supervisi akademik yang saya lakukan? Tonton video saya sampai selesai ya. Baik Pak Rory, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Rory hari ini kabarnya? Alhamdulillah kabar baik dan alhamdulillah sehat juga. Wah, alhamdulillah ya sehat ya. Hari ini penuh dengan kesehatan, penuh dengan semangat Pak Rory. Pasti. Ya pasti. Ya baik Pak Rory. Sebelum nanti Pak Rory akan melakukan pembelajaran di kelas, di sini saya akan berperan sebagai pengamat ataupun observer yang nanti akan melihat proses pembelajarannya Pak Rory di kelas, nggih. Namun sebelum Pak Rory memulai pembelajaran di kelas, ada beberapa hal dulu yang akan saya tanyakan ya Pak Rory, boleh? Monggo. Oke, baik. Sebelumnya saya nanti akan ke kelas, tapi saya akan mendiskusikan dulu. Kira-kira rencana pembelajarannya sudah disiapkan Pak? Alhamdulillah sudah kami siapkan sejak beberapa hari. Mungkin sampai tidak tidur nih. Oh gitu ya Pak ya, alhamdulillah kalau begitu. Coba Pak, saya pengen tahu dulu apa tujuan pembelajaran nanti yang akan dicapai pada pembelajaran di kelas Pak Rory. Ya, pembelajaran di kelas yang sekarang ini yaitu kami ambil di bab yang keempat, yaitu tentang sholat gerhana. Maka tujuan kami untuk melaksanakan sholat gerhana yaitu anak mengerti tentang sholat gerhana dan juga nanti anak bisa mempraktekkan sholat gerhana, baik itu sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Ya, tujuan yang Pak Rory sampaikan itu sudah cukup jelas dan juga sudah relevan ya. Terus Pak, bagaimana dengan metode pengajarannya nanti? Apa yang sudah Bapak rencanakan, sudah disiapkan untuk memastikan bahwa nanti anak-anak di kelas ini akan terlibat aktif dalam pembelajaran? Kami akan membagi dari beberapa anak menjadi beberapa kelompok dan di situ akan mendiskusikan bagaimana cara untuk di situ mempraktekkan sholat dan nanti akan kami siapkan waktu untuk berdemonstrasi di depan kepada teman-teman yang ada di kelompok lain. Ya, ide yang sangat bagus dan luar biasa ya Pak. Ya. Jadi metodenya adalah menggunakan metode diskusi kelompok, di mana nanti tiap kelompok akan mendemonstrasikan tentang sholat gerhana maupun sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan ya Pak ya. Dan itu bisa membantu mereka untuk bisa berpikir kritis dan juga belajar antara satu sama lainnya. Ya. Bagaimana Pak Rory akan mengelola kelas selama proses tersebut, selama proses pembelajaran agar kelas itu tetap terlihat tertib dan aman? Kami akan mendampingi setiap kelompoknya agar nanti anak-anak bisa saling bertanya jawab pada kami dan anak tersebut juga ikut andil di dalam setiap kelompoknya. Gitu. Ya, jadi melibatkan keaktifan anak-anak, ya. Jadi strategi yang Pak Rory sampaikan tadi terdengarnya juga sangat efektif sekali ya. Tapi jangan lupa Pak Rory juga menggunakan media yang relevan juga ya, supaya materi yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh anak-anak dan tentu saja itu akan lebih menarik anak untuk memperhatikan materinya ya. Apakah Bapak sudah menyediakan media yang nantinya akan digunakan di kelas? Ya, kami sudah menyiapkan seperti tadi yang saya sampaikan, sudah beberapa hari kami siapkan untuk memaksimalkan pembelajaran di bab yang keempat, yaitu berupa
PPT berupa video seperti itu, Bu. Ya, bagus sekali ya, medianya yang digunakan adalah berupa PPT, di situ menampilkan gambar, kemudian di situ nanti anak akan lebih paham tentang materi yang sudah disampaikan karena ada visualnya, nggih. Nah, ini pasti akan membantu mereka dalam proses pembelajaran, memahami materi sesuai dengan konsep yang sudah Pak Rory rencanakan ya. Dan terakhir Pak, bagaimana dengan asesmen yang akan dilakukan oleh Pak Rory? Bagaimana Bapak akan menilai pemahaman siswa terhadap materi yang nantinya akan disampaikan? Ya, kami akan menilai, yaitu tadi mendemonstrasikan yang sudah didiskusikan oleh siswa dalam setiap kelompok untuk maju ke depan, apakah anak tersebut itu mampu menyerap materi yang sudah saya sampaikan dan juga apa yang saya sampaikan dalam gambar-gambar yang tadi, mulai dari niat, kemudian iktidal, rukuk, dan lain sebagainya, apakah sudah sesuai atau belum, itu sebagai penilaian kami. Nah, jika nanti kok memang di situ sudah tepat apa yang saya sampaikan, maka disitulah anak sudah paham tentang materi gerhana baik matahari maupun bulan. Ya, baik. Berarti nanti asesmennya adalah dari demonstrasi yang dilakukan anak-anak, kemudian disitulah nanti akan menilai seberapa paham mereka tentang materi tersebut. Rencana yang sangat matang ya Pak Rory tentunya, dan saya yakin nanti pembelajarannya juga akan berjalan dengan lancar, siswa juga akan mendapatkan manfaat yang lebih. Amin. Oke, baik, itu saja mungkin Pak Rory yang saya tanyakan. Nanti silahkan Bapak bisa memulai pembelajaran di kelas. Silahkan dengan perencanaan yang sudah Pak Rory rancang dengan cukup baik, sehingga nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, oke. Semangat. Oke, terima kasih Pak Rory, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'al
Alhamdulillah untuk doa di pagi hari ini. Semoga dalam pembelajaran di pagi hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menerima apa yang saya sampaikan. Belum masuk ke materi kita di bagian keempat, saya perlu sampaikan bahwa kemarin kita sudah melaksanakan yaitu pembuatan video berupa amanah dan jujur. Silakan nanti diselesaikan di rumah, kemudian dikirim ke WA saya agar nanti saya akan memberikan nilai untuk video. Kalau tidak membuat video, maka kalian nanti tidak akan mendapatkan nilai tentang amanah dan jujur. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan materinya. Tapi sebelum materi kita lanjutkan di salat gerhana bagian keempat, kami akan mengabsen terlebih dahulu yang tidak berangkat. Semua, ilham, ilham sama Nugroho. Ilham kenapa? Izin? Surat? Mari. Yang Nugroho? Jumlah siswa 30. Yang berangkat. Nah, semoga yang ilham di sini ada sakit, maka kita doakan semoga nanti bisa sembuh dan bisa melaksanakan sholat. Kita lanjutkan bagian keempat yaitu tentang sholat gerhana. Apa yang kalian ketahui tentang gerhana? Ada yang tahu? Hah? Ada yang tahu tentang gerhana? Ini pelajaran IPA. Ada yang tahu gerhana? Fenomena alam. Ada berapa gerhana? 2. Apa saja? Gerhana matahari, gerhana bulan. Fenomena alam. Kalau kita cek dalam kalimatnya adalah fenomena alam. Apakah alam tersebut itu dengan sendirinya? Dengan sendirinya? Apakah ada yang membuat? Ada. Itu adalah kekuasaan Allah yang diperlihatkan kepada kita. Kita lanjutkan di sana. Nah, kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu untuk memulai dari pelajaran sholat. Silakan, harus kita pelajari di sini yaitu adalah tujuan pembelajaran, apa yang nanti akan kita capai. Yang pertama yaitu karya kunjung, menjelaskan pengertian sholat gerhana beserta ketentuan dan tata cara pelaksanaannya. Berarti nanti kita berkunjung, gitu, berkunjung setiap kelompoknya. Kita nanti kelompokkan dan kemudian nanti kita juga mendemonstrasikan. Bagaimana cara mendemonstrasikan? Yaitu mempraktekkan sholat gerhana, mau gerhana bulan maupun matahari. Kira-kira sampean sudah tahu belum cara pelaksanaan sholat gerhana? Sudah belum? Berapa rakaat? 2 rakaat? 1 rakaat? Ada yang tahu? Sholat matahari, gerhana matahari berapa rakaat? 2. Bulan? 4. Nah, ada yang 2, ada yang 4. Kita masuk sekarang. Nah, sholat gerhana. Sholat gerhana yaitu sholat kusuf dan khusuf. Bedakan ya, adalah kusuf dan khusuf. Kalau matahari itu adalah khusuf,
sedangkan yang bulan khusuf. Salat gerhana, ini penjelasannya, salat gerhana adalah salah satu ibadah sunnah. Nah sekarang sunnah, saya perlu bertanya pada kalian, sunnah itu apa? Ya tahu, sholat sunnah, apa itu sunnah? Tidak wajib dilakukan. Apa, Dwi? Oke, itu yang benar. Oke, sholat sunnah. Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, kok kita laksanakan berarti kita mendapat pahala. Nek mboten melaksanakan, tidak apa-apa. Sebaliknya dengan makruh. Kalau makruh sebaliknya. Kalau kita laksanakan tidak apa-apa, tapi kalau kita tidak melaksanakan malah mendapat pahala. Seperti rokok. Rokok itu makruh. Kalau dilaksanakan kita tidak dosa, tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak ngerokok malah kita mendapat pahala. Milih yang mana? Nah, tidak merokok. Oke, itu sunnah. Yang dilakukan ketika terjadi gerhana matahari atau bulan. Oke, sholat sunnah 2 rakaat. Tetapi beda, sholat gerhana itu beda dengan sholat sunnah yang biasa kita laksanakan. Karena apa? Nah nanti kita buka selanjutnya. Pelaksanaan sholat ini sangat penting bagi umat Islam karena mengandung keutamaan dan rahasia besar yang terkandung di dalamnya. Yaitu mengetahui kekuasaan Allah. Betapa besar antara bulan, bumi, dan matahari. Yang paling besar apa? Apa? Matahari. Setelah matahari? Bulan. Bumi. Baru bulan. Oke, lanjut. Nah ini. Mengenal sholat gerhana. Pengertiannya. Sholat gerhana. Bulan atau khusuf. Khusuf. Sholat gerhana bulan dilakukan saat terjadi gerhana bulan ketika bulan berada di belakang bumi. Ini ilmu fisika. Kalau fisikanya kalian mempelajari, insya Allah di sini juga akan tahu. Kemudian yang sholat gerhana matahari atau disebut dengan khusuf, ya, kaf dan ho. Sholat gerhana matahari dilakukan saat terjadi gerhana matahari ketika matahari berada di belakang bumi. Kita lihat di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini ada matahari. Ini yang gerhana bulan, matahari. Apa ini? Bumi, bulan. Sedangkan yang gerhana matahari, bulan, bumi. Itu bisa kita lihat di sana. Yang pertama, bulan berubah menjadi merah tua atau coklat. Sedangkan yang kedua terjadi kedua purnama atau full moon pada satu bulan kalender. Yang ketiga adalah posisi bumi di antara matahari dan bulan. Matahari dan bulan itu terjadi gerhana bulan. Berarti bumi di tengahnya. Sedangkan yang gerhana matahari itu bulan ada di tengahnya. Nah, hukumnya, ya, hukum sholat gerhana yaitu adalah sunnah mu'akad. Tadi sunnah apa sunnah? Dilaksanakan, mendapat pahala, tidak dilaksanakan, tidak apa-apa. Tetapi ada tambahan yaitu berupa mu'akad. Mu'akad itu apa? Sangat dianjurkan, sudah masuk kepada atau emperhane wajib. Oke. Di sini adalah sholat gerhana. Begitu juga ada sholat tarawih, sholat idul fitri, sholat idul adha, itu juga termasuk sholat sunnah mu'akad. Sangat
disunahkan. Pelaksanaannya disunahkan secara berjamaah. Boleh sendiri, boleh. Meskipun demikian, sholat gerhana boleh dilakukan secara munfarid. Kalau bareng-bareng, ono imam, ono makmum, itu disebut jamaah. Jika sendiri disebut dengan munfarid. Ya kan? Munfarid. Kemudian berikutnya, nah ini waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya selama terjadi gerhana. Kadang ada yang di situ panjang waktunya, ada yang pendek, itu menyesuaikan di sini. Baik matahari maupun bulan. Salat khusuf dilaksanakan pada waktu mulai terjadi gerhana matahari sampai saat matahari nampak utuh seperti semula. Sedangkan salat khusuf dilakukan pada saat gerhana bulan sampai bulan kembali nampak utuh. Nah, biasanya orang dahulu, orang dahulu kalau kita masih kecil tidak diperbolehkan untuk melihat pada saat gerhana. Ya. Kenapa? Mata akan kabur. Benar enggak? Ya. Nah, silakan bisa kalian nanti cari di internet penjelasan tentang bagaimana jika ada gerhana kita melihat langsung menggunakan mata telanjang. Seperti apa nanti kita cari. Lanjut sekarang. Nah, ini tata caranya. Yang pertama adalah niat. Sebelum masuk ke niat, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu. Pada dasarnya, niat wajib dilakukan dalam hati bersama dengan takbiratul ihram. Ada yang tahu tentang takbiratul ihram? Bagaimana? Allahu Akbar. Nah, bedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki sampai mana? Sampai kuping, telinga. Gini toh. Nih, tidak boleh buka terlalu lebar. Karena apa? Karena berjamaah. Seandainya seperti ini, Allahu Akbar. Kira-kira itu yang di sampingnya gimana? Satu kesampluk, sing keloro sodok ya. Bau kayak teh. Bener nggak ten? Allahu Akbar ambune. Nah, maka nanti akan terjadi bau dan tidak khusyuk. Ya, maka seperti ini. Allahu Akbar. Sedangkan yang perempuan sampai dada. Allahu Akbar. Gini ya. Enggak sampai sini. Bedakan, oke? Tuh. Kemudian sebagian ulama khususnya yang mengikuti mazhab Syafi'i berpandangan bahwa untuk membimbing hati niat perlu dilafalkan dalam bacaan yang dibaca sebelum takbiratul ihram. Ada 4 mazhab. Ada mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, ya, dan siapa? Hanafi, Maliki, terus Syafi'i, yang satu siapa? Hambali, Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i. Tetapi di Indonesia itu menggunakan mazhab Syafi'i. Di Indonesia Syafi'i. Perlu kalian ketahui jika ada sebuah hukum itu pasti 4 yang kita ketahui. Ya, menggunakan mazhab. Tapi yang sering digunakan 1, mazhab Syafi'i di Indonesia. Jika dilafalkan bacaan niat disesuaikan dengan kondisi salat yang akan dilaksanakan. Salatnya salat matahari, juga harus niatnya matahari, tidak boleh salat bulan. Kemudian niatnya, niat salat gerhana matahari, usoli sunatal kusufi rok
ataini makmumal lillahi ta'ala. Di situ makmumal lillahi ta'ala itu kita sebagai makmum atau bisa sendiri, berarti bukan makmum. Usoli sunatal kusufi lillahi ta'ala berarti berjamaah atau munfarid. Nah, karena tidak ada embel-embelnya makmumal atau imam mal, maka gunakan langsung lillahi ta'ala. Kemudian yang niat sholat gerhana bulan yang membedakan adalah kusufi dan khusufi. Usoli sunatal khusufi rok'ataini makmumal lillahi ta'ala. Nah, sekarang kita baca yang pertama terlebih dahulu. Siapa tahu nanti kita hafal dan kita bisa mempraktekannya. Yuk, bismillah. Kira-kira hafal badan. Usoli, aku niat sholat. Sunatal kusufi, sunah gerhana matahari. Rok'ataini 2 rakaat. Makmumal lillahi ta'ala sebagai makmum karena Allah ta'ala. Kalau kita bisa membaca dan juga mengartikan, insya Allah cepat hafal. Usoli berarti aku sholat. Sunata berarti sunnah, gitu. Terus di sini kusufi berarti gerhana matahari. Rok'ata ini berarti 2 rakaat. Makmumal berarti makmum lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Yang berikutnya usoli sunatal khusufi. Rok'ata ini di sini imamal. Kami contohkan imamal jika nanti kita menjadi imam. Imamal lillahi ta'ala. Yo, sekarang sini di pojok sini baca yang pertama. Gerhana matahari. Bismillah. Usolli sunatal kusufi rok yang sini, yo gerhana bulan. Usolli sunatal khusufi makmumal. Sini yang matahari. Usolli sunatal kusufi yang sebelah sana yang gerhana bulan. Usol khusufi mumal. Yo, sekarang bareng 2, yang gerhana matahari dan gerhana bulan. Usol yang bulan. Kira-kira hafal badan? Insya Allah ya. Siapa yang hafal? Angkat tangan. Atau yang bisa baca? Gak ada?
Bisa. Yo, silakan yang atas. Baca. Hafal ya. Yang satunya bulan. Ya. Yang lain gimana? Ya, insya Allah bisa ya. Yang membedakan hanya kusufi dan khusufi. Oke. Tata cara sholat gerhana. Setelah niat, maka kita harus melaksanakan yaitu namanya takbiratul ihram. Kira-kira yang mana takbiratul ihram? Ini apa? Bersedekap. Kemudian ruku, sujud. Ya? Ya sujudnya gini, ya kan? Nah, ini takbiratul ihram ya. Kemudian, di antara yang akan kita laksanakan yang berikutnya setelah Allahu Akbar membaca Al-Fatihah. Kira-kira hafal mboten Al-Fatihah? Sinten sing mboten hafal? Nah, mosok Al-Fatihah mboten hafal. Kira-kira nek mboten hafal itu salatnya itu sah mboten? Mboten. Karena apa? Bacaan Al-Fatihah merupakan kewajiban dalam sholat. Setelah Al-Fatihah dilanjutkan dengan surat atau ayat dalam Al-Quran. Kira-kira yang hafal surat panjang di dalam Al-Quran siapa? Ya surat yang panjang, Al-Baqarah. Mboten hafal. Sing paling panjang apa? Yo, Alam Nasrah hafal mboten? Kulhu. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Tabat yada. Al-Qari'ah. Siapa yang hafal Al-Qari'ah? Ya. Bisa digunakan yaitu surat atau ayat yang panjang di dalam pembacaan, nggih. Nah, setelah membaca Al-Fatihah dan surat-surat yang ada dalam Al-Quran, maka dilanjutkan dengan ruku. Rukunya gimana? Allahu Akbar, seperti ini rukunya. Antara nih kepala dan punggungnya itu rata seperti meja. Tidak boleh seperti ini. Ada yang sering melaksanakan ruku itu semena-mena. Ini ada dengkule, bukan dengkule tapi garse. Ada yang seperti itu. Bahkan sampai gini. Nggak boleh. Ini rata antara punggung nih belakang sama kepala itu sama. Jadi kayak meja, seperti itu. Tidak boleh gini, gundule tidak boleh. Tetapi antara kepala dan belakang itu sama rata seperti meja. Kemudian setelah ruku, sami Allahu liman hamidah. Tidak langsung sujud. Tetapi langsung berdiri dari ruku dilanjutkan Al-Fatihah kembali membaca surat atau ayat yang di dalam Al-Quran kembali dan melaksanakan ruku yang kedua. Jadi seperti ini. Usoli sunatal khusufi rok'ataini makmumalillahi ta'ala Allahu Akbar. Setelah itu Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah surat yang ada dalam Al-Quran. Ruku. Kembali ruku, berdiri lagi, Al-Fatihah lagi, surat lagi, kemudian ruku lagi, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu. Kemudian berikutnya baru sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud. Kemudian ruku sujud kembali, baru melaksanakan rakaat yang kedua sama seperti rakaat yang pertama.
pertama, beda apa sama sholat sunnah gerhana dengan sunnah yang biasa kita laksanakan? Beda. Oke, ada 2 ruku. Oke, diakhiri dengan salam. Kemudian khutbah terkait gerhana. Jadi di sana jika melaksanakan dengan sholat berjamaah maka seperti sholat Jumat, ada khutbah gerhana juga. Oke. Kalau sendiri bagaimana? Ada khutbahnya tidak? Tidak ada, wong sholat sendiri. Oke, lanjut. Nanti kita praktekkan bersama dengan kelompoknya. Nanti ada salah satu yang sebagai imam, yang lain menjadi makmum. Lanjut dulu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat sholat gerhana. Yang pertama, menjaga kebersihan. Nah, di sini kebersihan tempat. 1, kebersihan tempat. Yang kedua, kebersihan pakaian. Sebelum melaksanakan sholat gerhana, pastikan diri dan tempat pelaksanaan sholat dalam keadaan bersih. Pakaiannya resik mboten. Wis adus apa hurung bekne resik. Seandainya kok di situ sholat berjamaah, kemudian sampean tidak mandi, kira-kira nek bar saka ngalas mambu napa mboten? Nek wis mambu kira-kira jamaah sampinge itu merasa bau napa merasa wangi? Nek bau itu menjadi khusyuk atau tidak? Ya, maka kebauan kalian bisa dihilangkan dengan mandi. Kemudian tidak mengganggu orang lain, yaitu sholat gerhana dilakukan secara berjamaah sehingga hindari melakukan hal-hal yang dapat mengganggu orang lain saat pelaksanaan sholatnya. Jadi tidak boleh di situ mengganggu orang lain. Yang ketiga, menjaga khusyuk. Berusaha untuk tetap khusyuk dan fokus selama sholat untuk meraih manfaat maksimal dari sholat gerhana. Khusyuk, khusyuk itu apa khusyuk? Khusyuk itu apa khusyuk? Khusyuk kok niat. Khusyuk apa khusyuk? Fokus, tenang, ya, tuh. Lanjut. Nah, catatan penting dalam pelaksanaan sholat gerhana. 1, berkumpul di masjid. Kalau sholat di masjid apa di mana? Di masjid, di lapangan bisa, yang di situ dalam keadaan bersih. Sholat gerhana sangat dianjurkan dilakukan di masjid dengan berjamaah. Seandainya sholat sendiri dengan sholat berjamaah tingkatannya lebih banyak mana? Berjamaah. Berapa derajat? 100. Kalau sholat sendiri itu nilainya 1 derajat. Sedangkan berjamaah berapa? 27 derajat. Nah, sholat dewe iya kalau benar. Kalau salah berarti tidak mendapat 1 derajat. Tapi kalau sholat berjamaah, walaupun sampean kok salah, ora moco tapi khusyuk, insya Allah 27 derajat akan kalian dapatkan. Contoh, Allahu Akbar. Ramoco ora iso apa-apa, misane Al-Fatihah tok, gitu. Kemudian sampean khusyuk, ora gojek. Pada saat sholat duhur ora gojek teko anteng wae. Itu sama dengan sampean ilmunya Pak Himawan. Pak Himawan paling tertib sholatnya, ya toh, bacaannya bagus. Itu kamu dengan yang seperti ini jamaah tok meneng tok itu podo jumlahi. Oke? Jumlahnya itu sama 27 derajat asalkan sampean tidak gojek. Kalau gojek bisa menjadi batal. Apalagi nanti yang lain bisa ribut. Maka yang akan mendapatkan pahala sing apik ya yang tenang. Sing elek
ya nambah nanti. Kamu kayak kemarin ada patuk, kok yang lain menirukan, berarti yang dosa pertama kali kamu dengan ditambah teman-teman yang menirukan kamu. Siap nggih? Berarti kalau sholat jangan cek. Hanya berapa menit? 5 menit. Terus berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah sholat, berzikir dan membaca Al-Quran juga menjadi bagian yang dianjurkan selama terjadinya gerhana. Bukan gempa, gerhana. Fenomena alam yang indah yang ketiga, melihat fenomena alam gerhana dengan mata kepala sendiri adalah pengalaman yang indah dan mengagumkan. Karena ini kadang 1 tahun belum pernah ada juga, kadang berapa tahun itu baru ada. Tidak setiap hari toh? Apakah setiap hari? Apakah 1 tahun itu bisa terjadi beberapa kali? Belum tentu, karena di situ fenomena alam yang di situ adalah kekuasaan Allah. Oke, di sini, nah alhamdulillah kita sudah selesai untuk materinya, maka kita akan mengelompokkan kalian nanti bisa didemonstrasikan dengan cara kalian maju ke depan. Imam sebagai imam, makmum sebagai makmum. Kita kelompokkan terlebih dahulu biar nanti bisa. Dan jika dalam satu kelompok tidak bisa, maka angkat tangan dan Pak Guru akan mendatangi kalian bagaimana tata cara dalam sholatnya. Atau ada pertanyaan sebelum nanti Pak Guru kelompokkan? Silakan. Nggak ada? Saya buka yang ini aja, biar nanti kamu tahu niatnya. Tidak ada pertanyaan kah? Tidak ada? Beneran? Nah, berarti semuanya sudah bisa. Oke. Yang pertama, apa tadi? Niat. Berikutnya? Takbir. Ketiga? Fatihah. Terus? Ya, surat. Setelah itu? Ruku. Setelah ruku? Berdiri atau i'tidal, membaca apa lagi? Al-Fatihah lagi, kemudian? Terus? Ruku, terus? I'tidal lagi, terus? Sujud, terus? Duduk di antara? Terus? Sujud, terus? Rakaat yang kedua. Wah, baru salam. Nanti prakteknya hanya 1 rakaat saja. Kemudian salam. Tahiyat toh. Ya. Pembagian kelompoknya. Di sini ada berapa anak? 30 anak ya? 28. 28 anak yang masuk. Ya, 30 seandainya 30 dibagi 6 berarti 55. Ada yang 4 toh? Ini 4 ya. 1, 2, 3, 4. Silakan nanti satu kelompok siapa yang jadi imamnya. Ya. Tuh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5. Berarti yang cewek 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang cowok 5. Perempuan. Ini perempuan 1, 2, 3, 4, 5. Kamu 1, 2, 3, 4, 5. Perempuan. Ya kan? Cowoknya 0, lupat, ngo. Oh, 4 ini. Yaitu 1, 2, 3, 4. Berempat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dah. Ini 4, sana 4, sini 5, sini 5. Ya. Silakan mengelompok. Kemudian yang kelompok pertama mendapat sholat gerhana matahari. Gerhana matahari. Yang kedua cowok, cewek gerhana bulan.
Yang ini gerhana matahari. Yang sana nih si Ervianto gerhana bulan. Gerhana matahari. Dwi gerhana bulan. Dan silakan masuk ke kelompoknya masing-masing untuk melaksanakan diskusi dan hafalannya. Nih, kamu itu ikut sana, Nabil ya. Kamu ikut sini. Nih, Ciro lupa. Yuk. Kalau yang lagi head Kan nggak apa-apa. Ini kan praktek aja. Ya mungkin yang perempuan lagi haid tidak apa-apa karena di sini praktek, ya, bukan melaksanakan sholatnya. Ya silakan. Satu anak untuk menjadi imam berarti nanti cara membacanya menggunakan imamalillahi ta'ala. Apa ya tadi? Matahari, bulan. Satu rakaat saja. Matahari, bulan, matahari, bulan. Bulan. Yo. Khusufi. Sunatal khusufi rakaataini makmumalillahi ta'ala. Kalau kamu imam, imamalillahi ta'ala. Yo. Imamalillahi ta'ala. Yo, kamu imame we. Sapa? Dwi. Yo, imamalillahi. Yuk. Pelaksanaan, saya sampaikan dulu, pelaksanaan untuk prakteknya seperti ini nanti. Jadi imamnya satu di depan, kalau cowok cewek kan bareng tapi jadi imam satu toh. Imamnya niatnya dulu, usoli sunatal kusufi kalau matahari, kusufi rakaataini imamalillahi ta'ala Allahu Akbar, baru makmumnya bersama. Bersama-sama usoli sunatal kusufi rakaataini makmumalillahi ta'ala, kemudian bacaannya bersama-sama Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah, surat pendeknya tentukan, surat panjangnya tentukan kamu sendiri. Pendek nggak apa-apa, wis pendek nggak apa-apa, nanti kalau ya nggak apa-apa Nas. Hah? Terserah kamu, kalau yang lain hafal, ya kan? Ya, silakan. Ora sujud. Nah, terus rukuk. Al-Fatihah meneh. Rukuk meneh. Itidal subhana rabbiyal ora robbana lakal hamdu mil usama wati wamil tadi wami umasita min sain batu, baru ruku, sujud, baru sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi terus rakaat berikutnya, tapi tidak usah hanya satu rakaat, terus tahiyat akhir salam. Yes. Yo, sekarang boleh di belakang juga boleh, di sini boleh. Videonya belum Pak, belum lengkap. Enggak apa-apa, besok ditambahi aja dengan siapa di rumah enggak apa-apa. Ya. Ya, gimana, Wi? Gimana? Dengarkan tata caranya. Niat. Niat Rul, niat. Ya semuanya niat. Ya, usoli ini dapat apa? Bulan. Dapat bulan. Usoli sunatal khusufi rakaataini makmumal atau imamalillahi ta'ala Allahu Akbar. Gitu. Terus Al-Fatihah. So, mau kabiro boleh, langsung Al-Fatihah boleh.
Karena di situ kabiro itu sunnah. Alfil, Pak. Terserah. Mana, Pak? Yang gampang, yang semuanya bisa. Setelah itu ruku. Nah, setelah itu sami Allahu liman hamidah, Al-Fatihah lagi. Al-Fatihah lagi. Suratnya lagi, apa lagi beda? Yang beda. Kemudian ruku kembali. Terus sami Allahu liman hamidah, Robbana lakal hamdu mil usama wati wa mil adi wa mil umasita min sain ba'du. Terus sujud. Setelah sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian rokaat yang kedua. Tapi di sini prakteknya satu rokaat saja. Langsung atahiyat, Pak. Yes. Oke. Yuk. Wis. Sini sudah, imamnya siapa? Ini Pak. Yo. Basir, imamnya ya. Ya, yo. Imam lillahi ta'ala ya. Yo. Imam lillahi ta'ala. Yo. Nanti yang sudah siap angkat tangan setiap kelompoknya dan dipraktekkan di depan. Sini imamnya siapa? Tiksud. Yo. Ini male Pak. Yo. Yes. Yo, imam lillahi ta'ala. Suratnya kan bersama-sama. Apa mau surat apa? Yang kamu bisa aja suratnya apa? Yo. Iya. Yang beda nanti adalah niatnya saja yang sendiri-sendiri. Bacaannya Al-Fatihah sampai terakhir bareng. Yo. Sudah siap? Imamnya siapa? Yo. Berarti imam lillahi ta'ala. Yo. Siapa tahu nanti sini kelompok ini sudah langsung maju. Suratnya sudah? Surat apa? Apa? Ya wis yo cepat. Praktekan di belakang juga nggak apa-apa. Dulu nanti langsung maju. Atau langsung bisa maju? Majunya di mana? Di sini nanti. Di sini aja langsung, ya. Di depan aja langsung. Oke. Ini sudah ada yang akan mendemonstrasikan, yaitu tentang gerhana bulan. Yo sini. Imamnya tengah. Tengah. Makmumnya di sampingnya, samping. Iya, dua. Nah, sini. Sujud juga sujud ya. Apa-apa? Radu maju wae. Dah. Ya. Ya, silakan. Tolong. Ya, kelompok lain silakan untuk menyaksikan terlebih dahulu, yaitu di sini kelompok putri tentang gerhana bulan yang akan mendemonstrasikan tentang kegiatan sholat gerhana bulan. Silakan bisa dihentikan kegiatan yang lain untuk nanti cek apakah benar atau salah. Yuk silakan bersama. Niatnya sendiri dulu, nanti mulai Al-Fatihah bersama. Dah gitu. Imamal. Belum. Tar dulu, hop. Kan belum niat. Kenapa kamu awok? Ulangi. Berarti enggak? Ya, belum
Ya kan? Belum niat kok wis Allahu Akbar. Berarti nggak memperhatikan tadi. Yuk, ulangi. Bersama-sama. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal. Ora tertawa, enggak boleh tertawa salat. Bis. Allah. Rob. Firli warhamni wajburni warfa warzuk. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamualaikum. Ya, sudah kembali ke tempat. Terima kasih. Nih kelompok yang sudah melaksanakan demonstrasi, kita tepuk tangan terlebih dahulu dan nanti di kemudian hari besok pertemuan berikutnya yaitu semua kelompok harus maju dengan yang lebih baik lagi. Tadi sudah baik, tetapi alangkah baiknya itu yang terbaik.
baik. Silakan untuk dipelajari di rumah. Oke. Ya. Ya, bar cewek. Pertemuan berikutnya, karena waktu sudah menunjukkan akhir, maka perlu saya garis bawahi bahwa sholat gerhana, sholat gerhana, sholat sunnah gerhana itu beda dengan sholat sunnah yang lain. Ini termasuk tadi sudah bagus, sudah bagus cara mempraktekannya. Silakan yang lain, besok dengan 2 rakaat. Kalau tadi waktunya tidak memungkinkan hanya 1 rakaat, maka besok menjadi 2 rakaat. Terima kasih di waktu yang cerah dan pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan bisa melaksanakan dengan baik jika ada gerhana bulan atau matahari. Saya akhiri, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan buku paketnya dikumpulkan, kemudian nanti dibawa ke meja saya.